warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Safana sebagai narator. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan novel drama yang berjudul Tragedi Berdarah Si Penyanyi Gagal. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing sebagai pemeran dalam drama ini. Dimulai dari Yovinda. Perkenalkan, nama saya Yovinda Evelyn sebagai Selin Pandi. Perkenalkan, nama saya Ali Repaldi sebagai Ale Zilgiano. Perkenalkan, nama saya Fadila Fadaila sebagai Ketua DPR-nya. Perkenalkan, nama saya Kiara Tablin sebagai AR. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiarani sebagai warga sekitar. Perkenalkan, saya Syahla Nazariani sebagai warga sekitar. Perkenalkan, nama saya Nishatul Aziza sebagai manajer Soul. Perkenalkan, nama saya Tamimah Kamila Azra yang akan mendokumentasikan kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Sarah sebagai sekretaris pribadi. Perkenalkan, nama saya Nabila Mati, saya berperan sebagai rohaniawan. Perkenalkan, saya Asia Hendra sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Nesya Nevita, saya sebagai reporter. Diego sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Ikram Sari sebagai supir ambulan. Perkenalkan, nama saya Jeremy sebagai supir ambulan. Perkenalkan, nama saya Zafira Al-Masyarif sebagai polisi 2. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Namanya Shailene. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi penyanyi yang hebat dan disukai semua orang. Dan kini impiannya terwujud. Shailene adalah seorang penyanyi hebat, tetapi ia gagal disukai semua orang. Suatu hari, Shailene mendapat sebuah tawaran untuk bernyanyi di sebuah festival daerah. Mendengar hal itu, ia bersemangat dan berlatih keras. Sampai hari itu tiba, Shailene yang saat itu sedang bersiap dan berlatih dihampiri seorang kru. Permisi Selin, sudah siap naik ke atas panggung? Ah iya, aku sudah siap. Baiklah, silakan ikuti aku. Tiba waktunya Shailene tampil. Ia sangat gugup dan berharap semua orang akan menyukai penampilannya. Selamat malam semua. Ayo kita bersenang-senang bersama. Penampilan Shailene membuat semua orang terpukau dan menyukainya. Shailene sangat senang akan hal itu. Hal yang selama ini menjadi impiannya kini terwujud. Sejak saat itulah karir Shailene mulai melesat. Ia menjadi trending topik di dunia hiburan. 3 bulan kemudian, ketenaran Shailene semakin lama semakin menghilang. Job yang diterima pun sudah sangat jarang, bahkan membuat karirnya hampir turun. Hal ini membuat Shailene frustasi dan mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang. Setiap hari, Shailene selalu marah-marah membuat sang suami bingung harus melakukan apa. Bahkan, suaminya pun sudah lelah dengan amukan Shailene. Hingga suatu hari, ia menemukan solusi yang benar-benar tidak pernah terfikirkan sedikit pun. Aduh, kita harus ngapain lagi untuk mendapatkan uang? Job aku semakin hari semakin sedikit. Bahkan sehari pun gak ada job.
Ya, aku juga bingung harus ngapain. Kamu aja marah-marah terus tiap hari. Kok kamu nyalahin aku? Harusnya kamu sebagai suami kasih solusi dong. Aku punya solusi, tapi aku masih nggak yakin untuk solusi ini. Apa? Coba beritahu aku. Kalau kamu jadi paranormal, gimana? Hah? Paranormal? Kenapa harus paranormal? Kemarin temanku menyarankan untuk jadi paranormal saja. Kalau jadi paranormal, kita bisa minta berapapun ke pasien kita. Iya juga sih. Apa kita coba ya? Ide itu terlintas di kepala Ale. Ia berpikir untuk menjadi seorang paranormal, karena penghasilan seorang paranormal adalah 2 kali lipatnya penghasilan Shailene sebagai penyanyi. Permisi Pak, Bu, maaf saya mau ambil gaji saya bulan ini bisa nggak ya? Untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Aduh, saya benar-benar lagi tidak ada pemasukan, Mbak. Mbak, sepertinya saya terpaksa harus memberhentikan kamu deh. Maaf banget ya, Mbak. Baik Bu, kalau itu sudah keputusan Ibu, saya pamit ya Pak, Bu. Sebentar lagi pemilihan umum ketua DPR. Izwan merasa cemas karena pendukungnya untuk pemilihan tidaklah banyak. Lalu ia mulai memikirkan berbagai cara untuk menjadi ketua DPR, apapun caranya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Carikan paranormal untuk saya, secepatnya. Maaf, Pak, kalau boleh tahu untuk apa ya mencari paranormal? Carikan saja, tidak usah banyak tanya. Baik, Pak, akan saya carikan. Tak menunggu lama, Izwan mendapatkan paranormal untuknya. Ia segera meminta sekretaris mengatur jadwal bertemu dengan paranormal tersebut. Halo, iya betul dengan saya sendiri. Baiklah, silahkan langsung saja datang ke alamat saya ya. Keesokan harinya, Izwan datang ke tempat di mana Shailene biasa praktek ritual tersebut. Pintu terketuk menandakan pejabat tersebut telah datang. Silahkan masuk, Tuan. Duduk dulu, Tuan. Sebenarnya ada keperluan apa Tuan kesini? Aku akan menyalurkan diri menjadi ketua DPR. Anda harus mengusahakan dengan apapun cara agar diriku bisa mendapatkan itu. Aku meminta bayaran. Apapun itu, aku akan sanggupi. Lusa Anda kembali lagi ke sini dengan membawa uang senilai 100 juta. Baiklah, akan aku turuti. Tetapi jika aku tidak berhasil menjadi ketua, aku akan menuntut kamu dan kamu harus mengembalikan semua uangku. Aku akan kembali lagi lusa. Setelah kepulangan calon ketua DPR tersebut, Shailene dan suami pun merasa cemas karena takut jika tidak berhasil, mereka akan dituntut. Aduh, gimana ini? Kalau gagal, kita bisa dituntut. Kita harus melakukan sesuatu saat orang itu kembali lagi ke sini. Apa? Kita bunuh saja orang itu. Bunuh? Kamu gila ya? Kita bisa dipenjara. Kita harus main yang rapi supaya nggak ada yang tahu di mana mayat orang itu. Kita potong-potong saja tubuh dia. Harus banget kayak gitu ya? Aku takut. Memangnya kamu ada solusi lain? Ya, gak ada sih. Tepat pada hari yang ditentukan, Izwan datang ke tempat di mana Shailene biasa praktik ritual tersebut. Kali ini, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa koper yang berisi uang senilai 100 juta rupiah. Ini, uang 100 juta yang Anda mau. Sekarang lakukan yang aku inginkan. Baiklah, sesuai kesepakatan. Jadi, hal pertama apa yang harus aku lakukan? Pertama, kau harus tidur di kasur ini. Kau harus menutup mata dan tidak boleh membuka mata sampai aku menyuruhmu membuka mata. Karena kalau kamu berani membuka mata, maka ritual ini akan gagal. Izwan mengikuti apa kata Shailene. Dia mulai membaringkan dirinya telentang di kasur yang dikelilingi lilin-lilin yang sudah disiapkan Shailene. Lalu dia menutup matanya. Shailene berpura-pura membaca mantra dengan lantang. Sementara diam-diam,
Suaminya melayangkan sebuah kapak pada kepala Izwan yang tertidur, hingga terdengar suara Izwan berteriak yang bersamaan dengan cipratan suara darah yang menyiprat ke dinding ruangan. Ale dan Shailene segera membawa mayat tersebut ke halaman belakang untuk dipotong-potong bagian tubuhnya agar mayat tersebut tidak dapat ditemukan. Ayo cepat, bantu aku bawa dia ke halaman belakang. Iya, Kita harus cepat-cepat selesaikan ini sebelum ART kita kembali dari pasar. Ambil plastik itu, potongan tubuhnya kita simpan di situ saja, nanti kita sembunyikan. kenapa nggak dibuang saja? Kalau dibuang, nanti ada yang lihat bagaimana. Bisa gawat. Kita letakkan dekat sampah saja, supaya nanti orang-orang mengira itu sampah. Oke. 2 hari kemudian. Di kantor, sekretaris Izwan bingung kenapa 2 hari ini atasannya tersebut tidak ada kabar dan tidak memberikan perintah apapun kepadanya sejak ia mengantar ke tempat Shailene. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menghubungi nomor Shailene yang pernah ia hubungi sebelumnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ya, nggak aktif lagi. Apa aku datangi saja ya tempatnya? Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi tempat Shailene untuk mencari keberadaan atasannya. Iya, ada yang bisa dibantu? Maaf Mbak, saya mau tanya, apa Pak Izwan masih di sini ya? Sudah 2 hari tidak ada kabar soalnya. Pak Izwan, semenjak dia datang ke sini yang 2 hari lalu, sudah pulang kok. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Saya permisi. Mas, barusan ada yang cari orang itu. Aku takut dia lapor ke polisi deh. Tenang saja, gak akan ketahuan. Percaya sama aku. Di kantor polisi, sekretaris Izwan menemukan polisi untuk memberitahu sesuatu. Kini, sekretarisnya Izwan sudah duduk berhadapan dengan 2 orang polisi yang siap mendengarkan laporannya. Saya tidak tahu. Ini sudah 2 hari beliau tidak hadir di kantor. Saya sudah menghubungi beliau, tapi tidak diangkat. Saya datangi ke kediaman beliau, tapi beliau tidak ada di rumah. Pak Izwan tidak bisa seperti ini. Beliau selalu mengabari saya setiap beliau tidak bisa datang ke kantor. Apalagi Pak Izwan tidak hadir saat rapat untuk pemilihan umum dilaksanakan. Kapan terakhir kali Anda bertemu Pak Izwan? 2 hari yang lalu, Pak. Anda ingat apa aktivitas terakhir yang dilakukan Pak Izwan? Apakah Anda menyadari pergerakan aneh dari atasan Anda itu? 5 hari yang lalu, Pak Izwan meminta saya untuk mencarikan seorang dukun. Nama dukun itu adalah Shailene Vandey. Kemudian 2 hari yang lalu saya mengantarnya ke sana, tapi saya langsung kembali ke kantor. Namun sampai hari ini, Pak Izwan tidak ada kabarnya. Anda sudah mencoba mendatangi tempat dukun tersebut dan menanyakan keberadaan Pak Izwan? Sudah Pak, tadi saya dari sana, tetapi beliau mengatakan bahwa Pak Izwan setelah dari sana, 2 hari yang lalu sudah pulang. Baiklah, terima kasih atas laporannya. Kami tim polisi akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Siap, terima kasih Pak Polisi. 2 orang sampai di lokasi rumahnya Shailene setelah mendapatkan informasi tentang alamat rumah Shailene dari sekretaris Izwan. Sebelum mendatangi rumah Shailene, kedua polisi itu menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan Izwan. Permisi Bu, kami dari tim kepolisian. Bolehkah kami minta waktunya sebentar? Oh ya, ada apa? Apakah Anda mengenal wanita bernama Shailene Vandey? Oh, Bu Shailene. Iya, kami sangat mengenal dia. Dia tetangga kami. Bisakah Anda ceritakan dia dengan detail semua yang Anda ketahui tentang Nyonya Shailene? Tahu saya, dia bekerja sebagai penyanyi terkenal. Shailene sangat dikenal banyak orang. Bahkan, hampir semua tetangga kami mengenal dia. Tapi, entahlah, tiba-tiba saja dia tidak melanjutkan karirnya sebagai penyanyi lagi. Dia tidak bilang kalau dia rehat dari dunia musik. Anehnya,
Kami kaget mengetahui bahwa Shelin sekarang telah bekerja sebagai paranormal. Apakah Anda sudah tahu berapa lama dari Shelin menjadi paranormal? Baru-baru ini, saya juga sudah tanya ke Mbak Shelin langsung. Ternyata dia menjadi paranormal sejak dia berhenti sebagai penyanyi. Apakah banyak klien-klien yang mengunjungi Shelin untuk meminta jasanya? Mungkin begitu, Bu. Saya juga kurang tahu ya. Apakah Anda mengenal orang ini? Orang ini juga salah satu kliennya. Maaf, tapi saya belum pernah melihat dia. Tunggu dulu. Sepertinya saya pernah lihat dia. Saat saya pergi ke pasar, saya tidak sengaja berpapasan dengan dia. Dan saya juga melihat dia mengunjungi kediaman Shelin. Setelah itu, maaf, tapi saya tidak tahu setelah itu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Itu saja yang kami tanyakan. Jika ada informasi yang Anda dapatkan terkait orang ini, tolong kabari ya. Siap, Pak, Bu. Setelah mendapat informasi dari para saksi, kedua polisi itu mulai mengunjungi rumah orang yang terlibat dengan kasus ini, yaitu Shelin Fande. Pagi ini, seorang wanita akan pergi ke pasar. Namun, saat ia melewati sekitar rumah Shelin, ia mencium ada bau busuk dan bau anyir yang sangat tidak sedap. Syahla menemukan sebuah plastik dan membukanya. Astagfirullah. Ada apa sih? Ini, Bu. Ada potongan-potongan tubuh manusia. Astagfirullah. Terus gimana ini, Bu? Kita lapor polisi aja, Bu. Iya bener, Bu. Ayo kita lapor polisi. Permisi, selamat siang. Iya, ada apa ini? Kami dari tim kepolisian mendapati adanya mayat di sebelah rumah Anda. Silahkan ikut kami ke kantor. Atas dasar apa Anda tiba-tiba menangkap saya? Apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan kaitannya mayat itu dengan saya? Ale mendengar keributan di depan rumahnya, dan ia segera menyadari bahwa polisi datang untuk menangkap dia dan istrinya. Ale segera pergi lewat pintu belakang rumahnya, tapi sayangnya beberapa polisi sudah lebih dulu menangkap Ale. Mereka dibawa menuju ke mobil polisi untuk ditindaklanjuti. Polisi menggeledah rumah Shelin dan suaminya. Mereka menemukan beberapa barang bukti berupa senjata tajam, baju korban, dan bukti lainnya. Setelah selesai menggeledah, rumah Shelin diberi garis kuning sebagai tanda bahwa rumah tersebut dalam pengawasan polisi. Sudah sekitar 1 minggu, tim penyelidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Hari ini, saat dimana Shelin dan suaminya harus memberikan keterangan dan diinterogasi oleh penyidik untuk ditanya lebih lanjut tentang korban. Tim penyidik akan menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan oleh tim penyelidik. Apakah Anda sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara dimintai keterangan dan akan memberi keterangan yang sebenarnya? Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya akan memberikan Anda beberapa pertanyaan. Anda harus menjawab jujur apa adanya, bisa dimengerti. Baik. Di manakah Anda berada pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, kira jam 11 waktu Indonesia Barat? Jelaskan. Saya berada di supermarket. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang berbelanja keperluan rumah sehari-hari. Supermarket manakah yang kamu kunjungi? Supermarket dekat rumah. Dekat rumah? Tapi rumah Anda tidak ada supermarket terdekat.
karena berada di kawasan pedesaan dalam. Jika demikian, apakah setelah Anda pulang dari supermarket ada pasien bernama Izwan datang ke rumah Anda? Tidak ada. Apakah Anda mengenal orang ini? Siapa dia? Saya tidak mengenalinya. Yakin tidak mengenalnya? Tidak, saya tidak mengenalnya. Jangan berbohong. Lalu kenapa bisa ada mayat dekat rumah Anda? Apakah itu mayat dari saudara Izwan? Saya tidak tahu kenapa bisa ada mayat dekat rumah kami. Kenapa baju saudara Izwan bisa berada di rumah kalian? Shelin terdiam, ketakutan dan bingung akan menjawab apa. Saya akan menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang ada di sudut ruang tengah rumah Anda. Anda harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya atas hasil rekaman ini. Di sini terlihat bahwa Anda dan suami Anda sedang bersama saudara Izwan. Mengapa Anda tadi menyebutkan bahwa Anda tidak mengenal beliau? Karena pasien saya banyak, Pak. Tidak semua saya ingat. Di sini juga terlihat saudara Izwan ikut bersama kalian hendak pergi ke sebuah ruangan. Kemana Anda bersama saudara Izwan? Ke ruang ritual tempat saya biasa melakukan ritual untuk pasien saya, Bu. Setelah lama berada di ruangan tersebut, kenapa yang kembali ke ruang tengah hanya Anda dan suami Anda? Kemana saudara Izwan? Dia pergi lewat pintu belakang, agar tidak terlihat oleh orang lain. Lalu, untuk apa kapak ini di rumah Anda? Kenapa ada bercak darah di sini? Kapak itu biasa digunakan suami saya untuk memotong kayu, Pak. Kebetulan, saat memotong kayu, waktu itu tidak sengaja tangan suami saya berdarah. Jadi, ada bercak darah di situ. Kami akan mengambil sampel sidik jari Anda untuk penyelidikan selanjutnya dan melakukan forensik terhadap korban. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya? Sekarang ini, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya akan memberikan Anda beberapa pertanyaan. Anda harus menjawab jujur, apa adanya, bisa dimengerti. Baik. Di manakah Anda berada pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekira jam 11 waktu Indonesia Barat? Jelaskan. Saya berada di rumah. Apakah Anda di rumah bersama istri Anda? Iya. Kedua polisi tersebut saling bertatap-tatapan karena berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Shailin. Jika demikian, apakah saat Anda di rumah, ada pasien bernama Izwan datang ke rumah Anda? Saya tidak tahu. Apakah Anda mengenal orang ini? Tidak. Yakin tidak mengenalnya? Yakin, Pak. Jangan berbohong. Lalu kenapa bisa ada mayat dekat rumah Anda? Apakah itu mayat dari saudara Izwan? Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba ada mayat itu. Kenapa baju saudara Izwan bisa berada di rumah kalian? Ale terdiam, ketakutan dan bingung akan menjawab apa. Saya tidak tahu, Bu. Ini baju siapa? Baik, kalau begitu, saya akan menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang ada di sudut ruang tengah rumah Anda. Anda harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya atas hasil rekaman ini. Di sini terlihat bahwa Anda dengan istri Anda sedang bersama saudara Izwan. Mengapa Anda tadi menyebutkan bahwa Anda tidak mengetahui tentang beliau? Yang berurusan dengan pasien itu istri saya, Pak. Makanya saya tidak tahu. Kemudian di sini juga terlihat saudara Izwan ikut bersama kalian, hendak pergi ke sebuah ruangan. Kemana Anda bersama saudara Izwan? Ke ruang ritual tempat istri saya biasa melakukan ritual untuk pasiennya, Bu. Setelah lama berada di ruang tersebut, kenapa yang kembali ke ruang tengah hanya Anda dan istri Anda? Kemana saudara Izwan? Dia sudah pulang, Bu. Kenapa saat beliau pulang tidak terlihat dalam CCTV ini? Bukankah beliau pulang melewati ruang tengah, kan? Dia lewat pintu belakang, Pak.
Lalu untuk apa kapak ini di rumah Anda? Kenapa ada bercak darah di sini? Kapak itu kemarin saya gunakan untuk memotong tulang sapi, Pak. Lalu ini bercak darah apa? Darah yang menempel di tulang sapi, Pak. Kami akan mengambil sampel sidik jari Anda untuk penyelidikan selanjutnya dan melakukan forensik terhadap korban. Setelah melewati interogasi yang panjang, polisi bisa menyimpulkan pernyataan yang mereka berikan tidak sesuai satu sama lain. Dapat dilihat dari gerak-gerik mata dan tubuh mereka yang sedikit khawatir dan ketakutan. Apakah Anda sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah Anda dimintai keterangan dan akan memberi keterangan yang sebenarnya? Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah Anda sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini? Ya, saya sudah mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya laporan terkait ditemukannya mayat dari saudara Izwan. Jika demikian, kapan dan di manakah terakhir Anda bertemu korban? Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekira jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertepat di depan rumah Shailin Vandey yang beralamat di perumahan Green Bamboo Teras, Blok 6, nomor 26, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Apakah sebelumnya Anda sudah kenal dengan laki-laki bernama Izwan? Dan dengan perempuan bernama Shailin dan suaminya, yaitu Ale? Apakah dengan mereka bertiga Anda memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan? Jelaskan. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan lelaki Izwan karena merupakan atasan saya di kantor, namun dengannya saya tidak memiliki hubungan keluarga. Dan dengan perempuan Shailin, dengannya saya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun keluarga, begitu juga dengan lelaki Ale. Jika demikian, apakah Anda mengetahui bagaimana cara laki-laki bernama Izwan tersebut dianiaya? Jelaskan. Untuk hal tersebut saya tidak tahu. Jika demikian, di manakah Anda berada pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekiranya jam 11 waktu Indonesia bagian Barat? Jelaskan. Saat itu, saya berada di sekitar kediaman Shailin Vandey yang beralamat di perumahan Green Bamboo Teras Blok 6, nomor 26, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengantar lelaki Izwan. Setelah itu, saya kembali ke kantor. Jika demikian, apakah maksud dan tujuan laki-laki bernama Izwan tersebut mengunjungi kediaman perempuan bernama Shailin Vandey saat itu? Jelaskan. Alasan yang diberikan oleh beliau saat itu, beliau ingin memenangkan pemilihan ketua DPR. Maka dari itu, beliau ingin meminta bantuan Shailin Vandey. Jika demikian, apalagi yang Anda lihat dan dengar setelah laki-laki bernama Izwan berada di kediaman perempuan bernama Shailin? Jelaskan. Saya tidak tahu, Pak. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setelah saya mengantar Pak Izwan ke sana, saya langsung kembali ke kantor. Jika demikian, apakah Anda masih ingat pakaian yang dipakai laki-laki bernama Izwan tersebut ketika mengunjungi kediaman perempuan bernama Shailin? Ya, saya masih ingat. Saat itu beliau mengenakan pakaian formal, jas hitam, kemeja hitam, celana panjang hitam, dan dasi merah. Jika di kemudian hari Anda diperlihatkan kembali pakaian yang dikenakan oleh laki-laki bernama Izwan yang Anda lihat saat mendatangi kediaman perempuan bernama Shailin, apakah Anda masih dapat mengenali pakaian tersebut? Ya, saya masih dapat mengenali dengan jelas pakaian yang dikenakan lelaki Izwan ketika ia mendatangi kediaman Shailin Vandey saat itu. Jika di kemudian hari saya diperlihatkan kembali pakaian milik lelaki Izwan tersebut. Jika demikian, apakah masih ada orang lain yang juga melihat ketika Anda mengantar laki-laki bernama Izwan ke kediaman perempuan bernama Shailin? Jelaskan. Untuk hal tersebut saya tidak tahu. Masih adakah keterangan yang ingin Anda informasikan sehubungan dengan pemeriksaan ini? Cukup, Pak.
Apakah Anda sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah Anda dimintai keterangan dan akan memberi keterangan yang sebenarnya? Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah Anda sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini? Ya, saya sudah mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya laporan terkait ditemukannya mayat dari saudara Izwan. Jika demikian, kapan dan di manakah laki-laki bernama Izwan dibunuh saat itu? Untuk hal itu, saya tidak tahu. Saya hanya menemukan mayat beliau yang sudah dipotong-potong di sekitar rumah Shelin yang beralamat di perumahan Green Bamboo Terrace, Blok V1 nomor 26, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Apakah sebelumnya Anda sudah kenal dengan laki-laki bernama Izwan? Dan dengan perempuan bernama Shelin dan suaminya, yaitu Ale? Apakah dengan mereka bertiga Anda memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan? Jelaskan. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan lelaki Izwan dan dengan perempuan Shelin atau lelaki Ale, mereka merupakan tetangga saya di perumahan. Jika demikian, apakah Anda mengetahui bagaimana cara laki-laki bernama Izwan tersebut dianiaya? Jelaskan. Untuk hal tersebut saya tidak tahu. Jika demikian, di manakah Anda berada pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekiranya jam 11 waktu Indonesia bagian Barat? Jelaskan. Saat itu saya berada di rumah saya yang beralamat di perumahan Green Bamboo Terrace, Blok V1 nomor 22, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika demikian, bagaimana Anda bisa menemukan mayat laki-laki bernama Izwan? Jelaskan. Saat itu, saya mau pergi ke pasar. Ketika berada di dekat rumah Shelin, saya mencium bau tidak sedap seperti bau busuk gitu, Pak. Saya penasaran itu bau apa. Ternyata baunya berasal dari sebuah plastik sampah. Lalu plastik itu saya buka. Saya kaget ada potongan tubuh di dalamnya. Jika demikian, apalagi yang Anda lihat dan dengar setelah menemukan mayat lelaki bernama Izwan? Jelaskan. Karena saat itu saya langsung teriak, ada satu warga yang sedang menyapu halaman rumahnya langsung menghampiri saya. Jika demikian, apakah Anda masih ingat ciri-ciri plastik yang Anda buka ketika Anda menemui mayat laki-laki bernama Izwan? Ya, saya masih ingat. Adapun ciri-ciri plastik tersebut berwarna hitam seperti plastik sampah pada umumnya. Anda mengatakan di atas bahwa setelah menemukan mayat laki-laki bernama Izwan saat itu, Anda langsung berteriak dan setelah itu ada satu warga yang menghampiri Anda. Apakah saat itu dari dalam rumah perempuan bernama Shelin ada orang yang keluar? Jelaskan. Tidak ada, Pak. Jika demikian, apakah masih ada orang lain yang juga mendengar dan melihat kejadian seperti apa yang telah Anda lihat dan dengar dari kejadian tersebut? Jelaskan. Ada, Pak. Saat saya teriak, ada satu warga yang keluar dari rumahnya dan menghampiri saya. Beliau kemudian mengantar saya untuk melapor kepada polisi. Baik, jika demikian, masih adakah keterangan yang ingin Anda informasikan sehubungan dengan pemeriksaan ini? Sudah tidak ada lagi, Pak. Apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah Anda dimintai keterangan dan akan memberi keterangan yang sebenarnya? Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah Anda sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini? Ya, saya sudah mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya laporan terkait ditemukannya mayat dari saudara Izwan. Jika demikian, kapan dan di manakah lelaki Izwan dibunuh saat itu? Jelaskan. Untuk hal itu, saya tidak tahu. Saya hanya melihat saudara Izwan mengunjungi tempat praktik Shelin. Apakah sebelumnya Anda sudah kenal dengan lelaki Izwan dan dengan perempuan Shelin atau lelaki Ale? Dan apakah dengan mereka bertiga Anda memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan? Jelaskan. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan lelaki Izwan
dan perempuan Shelen atau lelaki Ale, mereka merupakan majikan saya dulu. Jika demikian, di manakah Anda berada pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 11 pagi? Jelaskan. Saat itu saya sedang pergi berbelanja ke pasar, Pak. Jika demikian, apakah Anda pergi ke pasar bersama perempuan Shelen? Tidak, Pak, saya sendiri. Jika demikian, apakah sepulangnya dari pasar Anda melihat keberadaan lelaki Izwan? Tidak, Pak. Jika demikian, apa yang Anda lihat setelah pulang dari pasar? Saya hanya melihat mereka sedang duduk di ruang tengah. Jika demikian, apakah saudari masih ingat pakaian yang dipakai lelaki Izwan ketika beliau mengunjungi kediaman perempuan Shelen? Karena Anda sempat melihat beliau sebelum pergi ke pasar. Jelaskan. Iya, saya masih sedikit ingat. Intinya beliau memakai jas berwarna hitam, celana panjang hitam, kemeja putih seperti beliau, juga memakai dasi berwarna merah. Jika demikian, apakah Anda tidak mencium bau busuk atau aneh di sekitaran rumah Shelen? Tidak, Pak. Baiklah. Masih adakah keterangan yang ingin saudara informasikan sehubungan dengan pemeriksaan ini? Sudah tidak ada lagi, Pak. Setelah rangkaian interogasi tersebut selesai, hasil interogasi akan dituangkan dalam berita acara hingga hasil forensik keluar dan menunjukkan adanya kecocokan dengan sidik jari kedua tersangka serta tes DNA korban. Kemudian, tim penyidik melanjutkan penyidikan berupa rekonstruksi atau reka ulang adegan terhadap kedua tersangka. Baik, hari ini akan dilakukan reka ulang adegan pembunuhan saudara Izwan Pilus pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, sekira jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tersangka Shelin Fande, di manakah Anda menyuruh saudara Izwan berangkat sini? Kemudian saudara Ale, apa yang Anda lakukan setelah korban duduk di atas meja ini? Korbannya mana ini korbannya? Nggak usah ada korban. Adegan sesuai dengan faktanya. Saudara Shelen, setelah korban tidur di atas meja, apa yang Anda lakukan kepada korban? Baik. Lalu, saudara Alek, ketika Shelen membaca mantra, apa yang Anda lakukan? Setelah itu, apa yang Anda lakukan kepada korban? Lalu kemana potongan tubuh itu? Menyembunyikan di dalam plastik ini. Apa benar? Baik. Setelah itu, di mana plastik itu dibuang? Halaman belakang. Saudara Ale, benar nggak tempat ini ada tempat pembuangan mayat korban? Benar? Baik. Selanjutnya, tersangka Shelen.
Untuk tersangka Shelin, kenapa Anda melakukan pembunuhan terhadap saudara Izwan? Di sini korban mengatakan akan memberikan apapun dengan syarat dia harus menang menjadi ketua DPR. Apakah benar? Dan saudara tersangka Shelin Vandey, Anda menyetujuinya, benar? Baik. Kemudian terdapat barang bukti berupa koper berisi uang senilai 100 juta. Apakah benar? Baik. Lalu Anda korban akan memberikan uang tersebut dengan syarat harus menang sebagai ketua DPR. Benar? Tetapi jika tidak menang, korban akan menuntut Anda dan meminta Anda mengembalikan semua uangnya. Benar? Anda tidak terima, tidak mau, maka Anda memutuskan untuk membunuh korban bersama suami Anda, tersangka Ale Zilutino. Apakah benar?